Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dal Resta Permana, MPM 18321210108. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10. Kelompok 10 akan menyajikan materi tentang pemasaran pada perusahaan Tesosro di Sunset Bali. Adanya kelompok-kelompok kami akan memperkenalkan diri di saat dia presentasi. Perkenalkan, nama saya Erika Isabella Keneka Bubur, NPM 18321211790. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pemasaran. Istilah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama marketing. Kata marketing boleh dikatakan sudah diserap ke dalam bahasa kita, namun juga diterjemahkan dengan istilah pemasaran. Asal kata pemasaran adalah pasar atau market. Apa yang dipasarkan itu ialah barang dan jasa. Memasarkan barang tidak berarti hanya menawarkan barang atau menjual, tetapi lebih luas dari itu. Di dalam tercakup berbagai kegiatan seperti membeli, menjual dengan segala macam cara, mengangkut barang, menyimpan, mensortir, promosi, dan sebagainya. Di dalam marketing usaha ini, kita kenal sebagai fungsi-fungsi marketing. Yang pertama, tingkat pemasaran. Jika kita perhatikan struktur sebuah perusahaan, maka ada tingkatan-tingkatan tertentu yang masing-masing memiliki penekanan pada tugas pemasarannya. Yang pertama, pimpinan pemasaran adalah penekanan pada analisis struktur pasar, orientasi dan dukungan pelanggan, serta memposisikan perusahaan dalam mengawasi rantai nilai. Yang kedua, pada tingkatan bisnis atau SBU, strategi bisnis unit. Di sini pemasaran adalah untuk segmentasi pasar dan targeting pasar. Unit bisnis harus lebih menekankan pada karakteristik produk yang akan dipasarkan dan lebih mengenal need dan want dari konsumen. Yang kedua, tujuan pemasaran. Tujuan dari pemasaran adalah untuk menarik perhatian dan memberi bunga. Memasarkan dapat menciptakan citra merek untuk mengubah citra itu dan membuat orang tertarik pada apa yang akan dijual. Yang ketiga, hubungan kegiatan pemasaran dengan perusahaan. Setiap orang yang mendirikan perusahaan tentunya bertujuan untuk memproduksi suatu barang yang kemudian barang tersebut tidak disimpan begitu saja di dalam gudang, melainkan harus dijual kepada konsumen. Dari hasil penjualan tersebut, produsen memperoleh imbalan berupa laba. Bentuk saluran pemasaran. Menurut Coulter, saluran pemasaran adalah lembaga yang saling berkaitan untuk menjadikan produk atau jasa siap digunakan. Tanpa saluran distribusi yang efektif, maka sulit bagi masyarakat untuk memperoleh barang yang mereka konsumsi. Jadi, adalah tugas saluran pemasaran untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Bagi produsen, menggunakan saluran pemasaran bebas akan sangat bermanfaat karena saluran pemasaran ini akan berfungsi sebagai yang pertama, memberikan informasi tentang keadaan lapangan, daya saing, penerimaan konsumen, selera konsumen, dan sebagainya. Yang kedua, menyalurkan dapat mengadakan promosi yang turut membantu kelancaran pemasaran atau produsen mengadakan promosi sendiri yang sangat membantu usaha menyalur. Yang ketiga, negosiasi dilakukan oleh penyalur dengan pihak konsumen tentang harga sistem penyaluran. Om Swastiastu, saya Dewa Ngakak Purwadi Permana Putra, MPM 18321211387 dari kelompok 10 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Bab 3, metodologi penelitian, desain penelitian. Untuk memudahkan dalam memecahkan berbagai masalah penelitian, maka seorang peneliti harus menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitiannya. Pemilihan metode tersebut harus sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga permasalahan tersebut layak diungkap secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode penelitian deskriptif analisis selain berupaya menggambarkan kejadian sesungguhnya di lapangan, juga merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data untuk menjawab masalah, merumuskan kesimpulan, serta menyusun laporan penelitian.
3.2 Operasionalisasi variabel. Operasional variabel merupakan alat bantu dalam penelitian agar terhindar dari keliruan. Maka dalam penelitian ini dijabarkan variabel-variabel tersebut sebagai berikut. Variabel strategi pemasaran. Konsep variabel strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan paduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran merupakan proses market driven dari pengembangan strategi yang mempertimbangkan perubahan lingkungan dan kebutuhan untuk menawarkan superior customer value. Dimensi: analisis situasi strategi. Indikator: yang pertama, analisis visi dan struktur pasar. Kedua, analisis segmentasi pasar. Yang ketiga, analisis pasar. Sumber data penelitian. Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulis tesis ini, penulis memperoleh data yang bersumber dari yang pertama, data primer. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa hasil pengamatan setempat dan perolehan dokumen perusahaan serta wawancara langsung yang dilakukan pada supervisor pada bagian pemasaran serta supervisor pada bagian keuangan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah merupakan data yang tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini bersumber dari penelitian yang meliputi buku-buku bacaan, tesis, jurnal, dan modul yang berkaitan dengan judul penelitian dan data-data yang terkumpul. Teknik pengumpulan data. Observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di perusahaan. Yang kedua, wawancara. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara terbuka yang ditujukan pada supervisor yang berada di Departemen Pemasaran dan Penjualan, di mana dalam departemen tersebut terdapat 3 supervisor yang memegang fungsi masing-masing. Selain itu, wawancara juga dilakukan pada supervisor pada bagian lain yang terkait, seperti bagian pricing dan keuangan. Selanjutnya, analisis data. Tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data adalah dengan melakukan yang pertama, tahap pengumpulan data. Kedua, tahap analisis. Yang ketiga, tahap perhitungan marketing matrix. Tahap pengumpulan data adalah tahapan di mana penulis mengumpulkan sebuah data yang diperoleh dari Departemen Pemasaran dan Penjualan mengenai gambaran strategi pemasaran. Tahap analisis adalah setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam bentuk perumusan strategi dan dianalisis mengenai proses penyusunan strategi, khususnya mengenai implementasi strategi pemasaran. Selanjutnya, tahap pengukuran kinerja pemasaran dengan menggunakan marketing matrix dengan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, total biaya pemasaran. Yang kedua, profitabilitas. Yang ketiga, return on sale. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Renardo Dharma Putra Wisnu Jalo, NPM 121. Yang berikut sejarah singkat perusahaan. PT Sinar Sosro KPW Bali, KPW Bali Nusra, merupakan salah satu perusahaan distributor teh Sosro yang ada di Bali, beralamat di Jalan Sunset Road nomor 108 Kute, Badung, Regensi. Perusahaan ini didirikan tanggal 19 Januari 1984 dengan nomor SITU 474-H-WK 1984. Mulai tahun 2004, perusahaan ini berpindah tempat di Jalan Lintas Timur KM 10,5 Tenayan Raya Pekanbaru Riau untuk melakukan perluasan bangunan gudang. Pada tahun 1960, Sugiharto, Sosrojojo, dan saudara-saudaranya Hijriah
ke Jakarta untuk mengembangkan usaha keluarga Sosrodojo kepada masyarakat di Jakarta. Lalu tahun 1965, usaha memperkenalkan teh cap botol. Ini dilakukan dengan melakukan strategi cici prasa, yakni mendatangi pusat-pusat keramaian seperti pasar. Akhirnya, secara tidak disengaja, ditemukan ide untuk membawa teh yang diseduh di kantor dan dikemas ke dalam botol kecap atau limuan yang sudah dibersihkan. Pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum atau ready to drink teh dalam kemasan botol dengan nama teh botol Sosro. Saat ini, PT Sinar Sosro sudah mempunyai 12 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Palembang, Jakarta, Tambun, Cibitung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar. Yang berikut struktur organisasi. Agar struktur organisasi dapat berjalan dengan baik dan teratur, diperlukan suatu struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana pembagian tugas dan fungsi, pelimpahan wewenang, dan tanggung jawab antara masing-masing bagian atau antara atasan dan bawahan. Pada umumnya, ada 3 macam struktur organisasi yang mengatur hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab suatu organisasi yaitu bentuk line organization, bentuk organisasi garis. Yang kedua, bentuk fungsional organization atau bentuk organisasi fungsional. Yang berikut, bentuk line dan staff organization atau bentuk organisasi garis dan staff. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT Sinar Sosro KPW Bali Nusra, diketahui bahwa struktur organisasi perusahaan memakai bentuk struktur organisasi garis. Oleh karena itu, para bawahan hanya mengenal seorang atasan saja dan bertanggung jawab pertanggungjawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya, sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Putu Wahyu Artawiguna, NPM 145. Hasil analisis dan pembahasan. Karakteristik responden berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada 87 orang responden. Diperoleh data karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin pria sebanyak 45 orang dan jenis kelamin wanita sebanyak 42 orang dan total keseluruhannya sebanyak 87 orang. Dengan demikian, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasikan oleh pria yaitu 45% atau 57%. Sedangkan hasil penelitian pada stambuk jurusan pada tahun 2014 sebanyak 42 orang atau 51%. Tahun 2015 sebanyak 27 orang atau 27%. Tahun 2016 sebanyak 13 orang atau 15%. Dan tahun 2017 sebanyak 5 orang atau 7%. Dengan demikian, karakteristik responden berdasarkan stambuk didominasikan oleh stambuk tahun 2014 yaitu sebanyak 42 orang atau 51%. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dan diketahui R dihitung keseluruhan pertanyaan harga lebih besar dari R tabel 0,208. Maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan keputusan pembelian valid. Variabel Y1 hitungnya 0,829. Tabelnya 0,208, keterangannya valid. 2 Y2
0,866. Tabelnya 0208 valid. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ari Pratnyana, NPM 130. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama itu ada uji validitas untuk variabel promosi. Dapat diketahui R hitung keseluruhan pernyataan promosi lebih besar dari R tabel 0.208. Maka dapat dibuat kesimpulan bahwa semua butir pernyataan keputusan pembelian valid. Yang kedua, uji validasi variabel kepuasan pembeli. Dapat diketahui R hitung keseluruhan butir pertanyaan kepuasan pembelian lebih besar dari R tabel 0.208. Maka dapat dibuat kesimpulan bahwa semua butir pernyataan keputusan pembelian valid. Yang terakhir ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan ujian kendaraan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercayai. Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai Crown Bunch harganya 0.831. Nilai Crown Bunch promosi adalah 0.704 dan nilai Crown Bunch kepuasan pembelian sebesar 0.852. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini lulus dalam uji reliabilitas dan dinyatakan reliable. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Ibu Dolphin Ngarista Pramana, NPM 183211108. Kesimpulan, pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok-pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran, perusahaan harus dapat juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Tingkat pemasaran. 1. Pada tingkat pemimpin pemasaran. Kedua, pada tingkat bisnis atau SBU. Ketiga, pada tingkat operasional. Tujuan dari pemasaran adalah untuk menarik perhatian dan membuat bunga pemasaran dan dapat menciptakan citra merek untuk mengubah citra dan membuat orang tertarik pada apa yang akan dijual. Saran. Dalam pemasaran, hendaknya produk yang dibuat oleh suatu perusahaan harus selalu mengikuti selera konsumen dan perkembangan zaman, dan selalu up to date dalam mencari informasi dan peluang bisnis. Diharapkan para pengusaha dapat mempertahankan harga tanpa meninggalkan kualitas mutunya, dan jika bisa harga dapat diturunkan sehingga terjangkau kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Perma Santi. Om Santi 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 Om.